Ngobrol seru bersama Kak Ayu Kartika Dewi. Pada pertengahan November 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan 7 orang staf khusus Presiden. Salah satunya adalah Kak Ayu Kartika Dewi. Beberapa waktu lalu, Bobo berkesempatan untuk mengobrol bersama Kak Ayu. Penasaran Kak Ayu cerita apa saja? Yuk kita lihat. Halo, nama saya Ayu Kartika Dewi, panggil aja Ayu. Dan sekarang bekerja sebagai salah satu staf khususnya Presiden Jokowi di Istana. Selain itu, saya juga bekerja sebagai Managing Director-nya Indika Foundation. Perasaannya pertama pasti kaget, terus deg-degan, seneng banget karena dapat kepercayaan dan dapat kesempatan buat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi bisa ikut melakukan sesuatu buat Indonesia lebih banyak lagi. Terus juga seneng banget karena banyak banget kesempatan-kesempatan untuk bisa ketemu sama Presiden, ngobrol sama beliau, ikut kunjungan kerja sama beliau. Jadi banyak banget hal-hal seru yang bisa dilakukan. Jadi semuanya positif lah, senang. Sebenarnya nggak pernah nanya, saya nggak pernah nanya ke Pak Presiden kenapa kayaknya memilih saya gitu, nggak pernah nanya. Tapi salah satu tebakan saya adalah karena pekerjaan yang selama ini saya kerjakan tentang toleransi, tentang keberagaman, tentang pendidikan karakter itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan buat Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi minta seseorang untuk membantu dalam aspek ini ya salah satunya adalah saya yang diminta untuk mengerjakan. Nah, kalau saya pribadi ada sekitar 6 topik yang saya kerjakan soal pendidikan, jadi termasuk di dalamnya pendidikan karakter, kemudian pendidikan perdamaian, pengaruh utamaan Pancasila, keperempuanan, lingkungan hidup, urban planning, sama satu lagi lupa. Oh, satu lagi kesehatan, soal kesehatan mental. Presiden Jokowi itu orangnya kalau kerja tuh sungguh-sungguh. Jadi selama beberapa kali saya rapat sama beliau gitu, beliau tuh beneran ketika lagi rapat ya beliau benar-benar mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang sedang kita diskusikan. Kalau misalnya pas saya lagi ikut kunjungan kerja bersama beliau tuh beneran ngobrol sama orang-orang yang ada di sana. Jadi beneran bertanya progresnya seperti apa, kesulitannya apa yang bisa dibantu. Jadi orangnya sebenarnya saya melihatnya orangnya sangat tulus dalam bekerja dan sangat sungguh-sungguh ingin memperbaiki Indonesia. Dalam banyak kesempatan, Kak Ayu juga selalu menyuarakan pentingnya sikap toleransi. Seberapa penting toleransi dalam kehidupan ya? Toleransi itu kan sebuah kemampuan yang harus terus-menerus diasah ya. Nggak bisa tuh harus terus nggak bisa tuh toleransi cuman biasa nanti aja deh kalau udah kuliah gitu, nanti aja kalau udah dewasa. Harus ditanamkan sejak kecil karena itu merupakan sebuah karakter, dan karakter itu paling nempel, paling melekat kalau ditanamkan sejak kecil. Itu menjadi kebiasaan yang itu menjadi nilai hidup. Nah, jadi kenapa anak-anak penting untuk belajar soal toleransi? Karena mereka mau nggak mau pasti akan ketemu dengan orang yang berbeda. Bahkan ketika misalnya kita main aja, misalnya ketika masih kecil, kemudian kita pergi ke taman atau misalnya ke halaman sekolah, kemudian kita ketemu teman-teman dan mau main, itu aja pasti sudah ada aspek toleransi yang harus dikerjakan, dilaksanakan. Karena yang satu pengen main ini, yang satu pengen main ini, yang satu pengen main ini, kemudian gimana caranya agar kita tetap bisa bermain bersama-sama tanpa berantem. Itu baru dalam aspek milih permainan sebagai anak kecil. Nanti kalau udah makin dewasa, misalnya ada kerja kelompok, itu pasti ada perbedaan pendapat. Nanti kalau misalnya udah mulai berorganisasi, itu pasti ketemu dengan orang yang beda-beda, pendapatnya beda-beda. Kemudian kalau udah bekerja, pasti harus kolaborasi dengan orang-orang yang beda-beda. Jadi toleransi itu nggak terhindarkan. Jadi lebih baik dipelajari sedini mungkin. Seperti halnya kita belajar gimana caranya berpikir, menulis, berhitung, membaca. Tak terhindarkan untuk kita menjadi manusia yang bisa berkarya secara utuh. Tidak terhindarkan harus punya skill bertoleransi. Jadi yang mendingan diasah dan dilatih sejak dini aja. Sekarang lagi lumayan parah.
Jadi angka indeks demokrasi misalnya atau itu menurun, kemudian angka kekerasan yang terkait sama intoleransi juga lagi meningkat. Jadi lumayan parah dan lumayan membutuhkan kerja keras banyak pihak untuk ikut sama-sama bekerja merawat toleransi di Indonesia. Nggak bisa cuma kerjaannya pemerintah aja, tapi semua orang. Selain menjadi staf khusus Presiden, Kak Ayu juga aktif bermedia sosial. Bagaimana caranya Kak Ayu mengatur waktu ya? Sebenarnya kan banyak banget tools atau teknologi atau apapun gitu ya yang ada di dunia ini tuh yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan atau yang justru malah bisa membawa kita pada hal yang tidak baik gitu. Contohnya misalnya mobil, paling sederhana. Mobil kalau dipergunakan dengan baik ya bisa membawa kita dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Tapi kalau misalnya mobil kita pergunakan dengan tidak hati-hati, bisa malah misalnya mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan orang lain. Ini alat yang sama, tapi cara penggunaan yang berbeda. Jadi kalau saya sih biasanya berusaha menjaga agar misalnya penggunaan HP nggak lebih dari sekian jam sehari. Atau misalnya kalau main sosial media ya udah saya niatkan saya memang hanya main sosial media untuk misalnya ngeposting hal-hal yang positif. Saya nggak akan komentarin orang atau saya nggak akan nyebarin berita yang nggak baik gitu. Jadi ada batasan-batasan yang saya bikin sendiri untuk diri saya sendiri. Jadi berita hoax atau berita bohong itu kan sebenarnya siapapun bisa jadi korban, bisa anak-anak, bisa orang dewasa. Jadi menurut saya yang paling penting adalah kita bisa berpikir kritis dan salah satu aspek di dalamnya adalah selalu punya rasa ingin tahu. Jadi nanya, kok bisa sih kayak gitu, apakah benar seperti ini gitu. Dan kemudian selalu punya namanya healthy skepticism, rasa skeptis yang sehat, supaya kita nggak mengiyakan apapun. Kita selalu bertanya, masa sih ini begini, masa sih itu seperti itu gitu. Dan itu dengan dipadukan dengan rasa ingin tahu dan healthy skepticism itu seharusnya membuat kita jadi lebih kebal terhadap hoax karena kita selalu ingin tahu kenapa ini seperti ini dan kita menjadi selalu punya skeptis dalam level yang sehat. Masa sih berita ini seperti ini gitu. Jadi banyak informasi-informasi yang akan tersaring sebelum masuk ke otak kita dan apalagi udah kita sebar gitu ke orang lain. Jadi saya tuh jadi ayah saya kan kerja di PLN, jadi tinggalnya pindah-pindah. Jadi saya tuh lahir dan kecil itu di Kalimantan Selatan. Dan karena waktu itu belum ada internet, jadi belajarnya tuh dari buku aja gitu. Perpustakaan tentu saja terbatas, toko buku juga terbatas. Nah, orang tua saya tuh melangganankan saya majalah Bobo. Jadi setiap minggu ada Bobo yang datang ke rumah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kan ada istilahnya buku itu jendela dunia ya. Jadi kita tuh belajar banyak hal dengan cara membaca. Dan tentu saja dalam dunia sekarang yang dimaksud dengan membaca itu tidak hanya buku, bisa bukunya digital atau bahkan sekarang kita sudah mulai bisa membaca video gitu. Bisa belajar di video juga, bisa belajar di podcast. Jadi sebenarnya proses belajar memasukkan informasi dari dunia ke otak kita itu caranya sekarang udah macam-macam. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya agar kita tuh suka dulu belajar, kita suka mencari tahu tentang sesuatu. Karena kalau kita tidak bisa menemukan kesukaan itu, kita tuh nggak akan pernah suka belajar. Kalau kita nggak suka belajar, kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan itu gawat banget di dunia, apalagi di dunia sekarang, di mana sekarang dunia semuanya interconnected, di mana persaingan itu menjadi persaingan global. Kalau kita tidak menjadi orang yang lebih baik, kita pasti akan nggak bisa bersaing sama orang lain. Bangsa Indonesia jadi nggak bisa bersaing. Jadi penting banget buat kita untuk menanamkan kesukaan pada belajar, kesukaan, keingintahuan itu harus terus dilatih dan nggak boleh dipatahkan. Wah, seru sekali kan ngobrol seru bersama Kak Ayu. Kita juga bisa menjadi staf khusus presiden seperti Kak Ayu dengan rajin belajar dan pantang menyerah.